Jemaat Tuhan terkasih, mari sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita datang di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di surga, hari ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah kehidupan kami, dimanapun kami berada. Kami yakini bahwa firman-Mu adalah makanan rohani bagi setiap kami. Bahwa kami meyakini Tuhan dan kami sadar manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi setiap firman dari perkataan Allah itu juga menjadi makanan rohani bagi setiap kami. Kiranya hati kami Tuhan, sikap kami seperti Maria yang selalu rindu datang dekat kaki-Mu ya Tuhan, mendengar suara-Mu. Dan kami percaya Tuhan, saat kami dekat dengan Engkau, itulah kekuatan bagi hidup kami di dalam kami menjalani hari-hari kami. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Kiranya Tuhan Engkau memberikan hikmat di dalam hamba-Mu boleh menyampaikan firman-Mu dan setiap jemaat yang boleh mendengarkannya. Terpujilah nama-Mu, jam pemberitaan firman Tuhan kami serahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu. Di dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan, perkenalkan saya Sarpin dari GKK Kendari yang boleh menyampaikan firman Tuhan hari ini. Tema yang diberikan atau tema yang akan kita renungkan bersama-sama hari ini yaitu hidup memberi pengampunan. Bapak Ibu, ketika berbicara tentang pengampunan, tidak ada satupun manusia di dunia ini yang tidak bergumul dengan hal ini. Ada orang yang mudah mengampuni, tetapi banyak juga orang yang sulit untuk mengampuni. Bahkan istilah sampai 7 turunan, saya tidak akan mengampuni orang itu. Dengan alasan bahwa sakit yang diberikan atau pengalaman pahit yang telah ia lakukan terhadap hidupnya telah membuat dia mengambil keputusan untuk tidak mengampuni orang itu. Nah Bapak Ibu, Alkitab sungguh ajaib, memberikan kisah-kisah yang boleh menjadi teladan untuk kita pelajari. Hari ini kita mau belajar dari kisah hidup seorang yang bernama Yusuf. Pasti kisahnya sudah sangat familiar, tapi kita kembali belajar bagaimana ia bergumul akan hal ini, tentang memberi pengampunan, dan dia boleh bebas akan, dia bisa menang tentang pengampunan ini. Saya ajak kita membuka satu bagian di dalam Kejadian pasal 45 ayat 3 sampai 9. Kejadian 45 ayat 3 sampai 9. Bapak Ibu, saya akan baca untuk kita semuanya. Bapak Ibu boleh menyimaknya. Ayat 3 berkata demikian. Dan Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, "Akulah Yusuf, masih hidupkah Bapak?" Tetapi saudara-saudaranya tidak dapat menjawabnya, sebab mereka takut dan gemetar menghadap dia. Lalu kata Yusuf kepada saudara-saudaranya itu, "Marilah dekat-dekat." Maka mendekatlah mereka. Katanya lagi, "Akulah Yusuf saudaramu yang kamu jual ke Mesir. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri karena kamu menjual aku ke sini. Sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Karena telah 2 tahun ada kelaparan dalam negeri ini, dan selama 5 tahun lagi orang tidak akan membajak atau menuai. Maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini dan untuk memelihara hidupmu, sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah. Dialah yang telah menempatkan aku sebagai bapa bagi Firaun dan tuan atas seluruh istananya dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir." Ayat yang ke-9. "Segeralah kamu kembali kepada bapa dan katakanlah kepadanya, beginilah kata Yusuf anakmu, Allah telah menempatkan aku sebagai tuan atas seluruh Mesir. Datanglah mendapatkan aku, janganlah tunggu-tunggu." Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang selalu rindu membaca, merenungkan, bahkan kita melakukannya di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan, sebuah seminar yang terkenal pernah mengadakan sebuah survei terhadap mahasiswanya Bapak Ibu. Survei ini berisi pertanyaan seperti berikut. Pertanyaannya adalah, apa yang kamu lakukan jika memiliki kesempatan untuk membalas dendam
kepada orang yang sudah menyakiti kamu. Wow, seminari terkenal ini diberikan kuesioner pertanyaan tentang apa yang kamu lakukan jika memiliki kesempatan untuk melakukan balas dendam kepada orang yang sudah menyakiti kamu. Dan ini jawaban dari mahasiswa tersebut. Jawabannya cukup beragam Bapak Ibu. Ada yang menjawab bersikap cuek, ya, terhadap orang yang sudah menyakiti. Dia berkata, cuek aja lah. Ada juga yang menjawab membuang muka karena tidak ingin melihatnya. Ada yang menjawab menarik diri dan merenungkan tindakan apa yang akan diambil terhadap orang, terhadap kejahatan yang sudah dilakukannya. Yang ketiga, yang berikutnya, keempat, menyatakan rasa sakit yang diderita. Ya, dia akan melakukan, dia akan menyatakan kepada orang tersebut apa yang dia alami terhadap perlakuannya. Ada yang mengatakan memandang jijik kepada orang tersebut. Wow, secara jujur, dan ini cukup manusiawi Bapak Ibu. Ada yang berkata, saya akan membuat mereka merasakan apa yang telah saya rasakan. Wow, ini sebuah kejujuran bahwa ketika apa yang dialami itu cukup sakit dan dia akan membuat mereka merasakan. Dengan kata lain, orang yang terakhir ini pasti akan membalas dendam. Ya, Bapak Ibu, jika survei ini dilakukan di sebuah seminar dengan jawaban yang cukup beragam, pernahkah kita merenungkan bagaimana jika survei ini dilakukan di kalangan jemaat kita ataupun kita diberikan pertanyaan yang sama? Apa yang akan kita lakukan terhadap orang yang telah melakukan kejahatan terhadap kita? Ini menjadi pergumulan bagi setiap kita. Apa sikap apa yang kita akan lakukan saat ada kesempatan untuk membalas dendam? Cukup beragam jawaban Bapak Ibu. Dan saya yakin kita punya sikap, ya. Pasti Bapak Ibu menggumulinya. Kita lihat apa yang terjadi dengan perikop pembacaan kitab hari ini, yaitu tentang peristiwa di bagaimana Yusuf, ya, ini dikatakan Kejadian 45 merupakan perikop yang sangat klimaks. Karena apa? Ini adalah kisah yang membawa Yusuf menjadi orang yang agung karena bersikap benar, ya, ketika berhadapan dengan keinginan untuk membalas dendam terhadap kejahatan saudara-saudaranya. Bapak Ibu, jika melihat perikop sebelumnya di ayat 44 dan sebelumnya, perikop 44 ini bercerita tentang bagaimana piala Yusuf yang hilang. Dan tindakan ini adalah pelanggaran, ya, waktu itu Yusuf mengerjain saudara-saudaranya. Dan ya, ketika piala Yusuf hilang dan ditemukan, maka saudara-saudaranya ini sedang menghadapi bahaya. Karena ada konsekuensi, ya, yang akan mereka terima ketika piala Yusuf hilang dan ditemukan di antara saudara mereka. Bapak Ibu, pada saat berpindah ke ayat 45, ini berbicara bagaimana mereka sebenarnya sedang bersiap untuk menghadapi resiko yang mereka harus tanggung karena piala Yusuf yang hilang tadi itu, dan ditemukan di dalam saku Benyamin. Ketika mereka dipanggil di istana, mereka diinterogasi, mereka sedang bersiap untuk, ya sudahlah, kita terima apapun keputusan yang keluar dari pemimpin Mesir ini, kita harus bersiap. Saudara-saudara Yusuf itu sudah bersiap dengan segala risiko yang ada. Namun Bapak Ibu, kita melihat saat ada kesempatan untuk membalas dendam, di sini kita melihat sebuah hal yang cukup berbeda. Bukankah Yusuf pada saat itu sudah seorang pemimpin yang hebat, sudah mempunyai kuasa untuk menghukum saudara-saudaranya? Namun Bapak Ibu, kita melihat di sini Yusuf malah memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Di sana dikatakan dia berkata, dia membuka identitas dirinya kepada saudara-saudaranya. Dia sebenarnya sudah tidak tahan, ya. Ada 3 kali ada kesempatan Yusuf untuk menyatakan dirinya kepada saudara-saudaranya. Namun ini adalah waktu ia berikan untuk membuka siapa dirinya sebenarnya. Di ayat 3 di sana dikatakan bahwa dia berkata, akulah Yusuf. Dengan kata lain, dia mau berkata kepada saudara, ini aku saudaramu. Tetapi pada saat mendengar perkataan itu, sontak saudara-saudaranya tidak percaya bahwa yang berbicara kepada mereka adalah Yusuf. Pada saat itu dikatakan di ayat 3, mereka takut. Mereka setengah
percaya ini sebenarnya siapa orang yang berkata Yusuf. Yusuf yang mana? Namun pada saat ayat keempat, ketika Yusuf membuka identitas dirinya, dia berkata, maka mendekatlah mereka, katanya lagi, akulah Yusuf, saudaramu yang kamu jual ke Mesir. Perkataan kamu jual ke Mesir ini seperti membuka kejahatan yang mereka telah lakukan hampir 20 tahun yang lalu. Ya, ketika mereka menjual Yusuf, menyiksa Yusuf. Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan, bisa membayangkan ketakutan yang dialami oleh saudara-saudaranya. Kita melihat reaksi dari saudara-saudaranya itu, yaitu mereka takut, mereka gemetar. Bahkan ada gambar yang boleh ditampilkan, ini menggambarkan ekspresi wajah mereka. Mereka kebingungan, mereka ketakutan, bahkan pasti banyak pikiran yang terlintas di pikiran mereka ketika mereka menyadari bahwa orang yang berdiri di hadapan mereka ini adalah Yusuf, saudara mereka yang mereka telah jual 20 tahun yang lalu. Dan sekarang dia menjadi seorang pemimpin yang besar. Maka Bapak Ibu, wajar sekali di ayat 3 dan 4 dikatakan di sana mereka takut menghadap dia. Karena pasti mereka teringat dengan pengalaman masa lalu yang mereka telah lakukan terhadap Yusuf. Sedikit flashback Bapak Ibu, kejahatan-kejahatan yang dilakukan Yusuf, saudara-saudaranya terhadap Yusuf. Mereka itu membenci Yusuf oleh karena mimpi yang ia sampaikan kepada saudaranya dan juga kepada orang tuanya. Mereka membenci, karena benci itulah muncul keinginan dari saudara-saudara Yusuf untuk membunuh dia, untuk mereka menghabisi dia. Bahkan mereka rela menjual saudara mereka sendiri ke tangan orang asing. Mereka tega Bapak Ibu melakukan kejahatan ini kepada dia. Maka kita bisa melihat dalam situasi ini, dalam kondisi ini, wajar saja pada saat itu saudara-saudara Yusuf itu begitu ketakutan karena mereka menghadap seorang pemimpin, saudara mereka yang sudah memiliki kuasa. Di dalam mulut dia ada kuasa untuk membinasakan mereka. Dengan satu perintah mereka bisa dipenjarakan. Dengan satu perintah Yusuf mereka bisa dibunuh oleh prajurit-prajurit dari Mesir. Namun kita melihat terhadap tindakan yang dilakukan saudara-saudaranya, inilah tindakan Yusuf yang dilakukannya. Kita belajar tindakan Yusuf terhadap semua pengalaman pahit yang ia alami. Yang pertama kita melihat, kita belajar, ia tidak membiarkan hidupnya dikuasai oleh kebencian. Ya, padahal kalau mau jujur, karena kebencianlah Yusuf ini dijual. Dia dibuang ke dalam sumur, bahkan dia dijual oleh saudara-saudaranya. Tetapi ia tidak melakukan pembalasan terhadap saudara-saudaranya. Yang kedua, ia tidak berusaha menjadi hakim atas kejahatan saudara-saudaranya. Indah sekali bagian ini Bapak Ibu. Padahal kita pasti akan memaklumi. Ya, karena apa? Ketika itu Yusuf tidak apa-apa sebenarnya kalau dia melakukan tindakan penghakiman terhadap saudara-saudara, menghukum saudara-saudaranya. Tetapi hal ini tidak dilakukan oleh Yusuf. Dan yang ketiga, ia tidak melakukan balas dendam. Bapak Ibu bisa membayangkan hidup Yusuf yang sudah mengalami pengalaman buruk di dalam hidupnya. Dia harus dijual, dia harus difitnah, di sebuah oleh tante Potifar, oleh karena kejahatan saudara-saudaranya sebenarnya. Dia harus mengalami rentetan kehidupan, pengalaman hidup yang begitu pahit yang mengakibatkan Yusuf ini mengalami kesulitan-kesulitan di dalam hidupnya. Namun terhadap semua kesulitan ini, terhadap semua kejahatan yang dilakukan saudara-saudaranya, ia melihat bahwa Allah tetap berdaulat atas hidupnya. Kita belajar bahwa Yusuf melihat semua peristiwa yang terjadi di hidupnya, bahwa Allah tetap pegang kendali. Kita belajar tentang pemahaman Yusuf, tentang pemahaman dia akan kedaulatan Allah di dalam hidupnya. Ini terkandung di dalam ayat 5 dalam pembacaan kita hari ini. Dikatakan bahwa kamu menjual aku, tetapi Allah menyuruh aku. You sold but God sent. Ya, kamu jual
tetapi Allah yang menyuruh. Iya, di dalam ayat yang ke-8 dikatakan, bukan kamu, ya, sekali lagi, bukan kamu saudara-saudaraku, tetapi Allah. Allah punya rancangan di balik semua. Bukan berarti Yusuf sedang membenarkan perbuatan jahat dari saudara-saudaranya, tetapi ia melihat bahwa semua yang buruk pun Tuhan bisa ubah menjadi kebaikan bagi dia, bagi saudaranya, bahkan bagi bangsanya. Bahkan kita melihat di dalam ayat Kejadian 50 ayat 20, ini ayat yang sangat terkenal. Di sana dikatakan bahwa memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, seringkali Allah bukan hanya menentang semua yang buruk dan keinginan jahat yang ditujukan kepada kita, tetapi ia juga mengubah semua usaha buruk tersebut untuk kebaikan kita. Bahkan semua hal yang dilakukan orang-orang di sekitar kita yang itu menyakiti kita, melukai hati kita, menggoresi hati kita, Tuhan bisa pakai itu untuk kebaikan bagi setiap kita. Sekali lagi, Tuhan tidak pernah merancangkan hal yang jahat kepada setiap kita anak-anaknya. Tetapi kalau hal itu pun terjadi oleh karena kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang di sekitar kita, Tuhan bisa ubah itu menjadi sebuah kebaikan bagi setiap kita. Ada sebuah kisah menarik Bapak Ibu dari seorang yang bernama Christine Caine. Siapa Christine Caine Bapak Ibu? Christine Caine adalah seorang wanita yang lahir di Australia. Dia punya darah Yahudi Bapak Ibu. Saat ini dia seorang yang berprofesi sebagai seorang penulis, seorang pembicara internasional, bahkan menjadi advokat bagi orang-orang yang di dalam perdagangan manusia. Sebelum ia menjadi seorang advokat yang terkenal, menjadi seorang pembicara, bahkan Tuhan pakai hidupnya saat ini untuk memberkati banyak orang, dia punya pengalaman yang sangat pahit. Ketika kecil dia pernah dilecehkan Bapak Ibu, dan itu tidak terjadi hanya sekali, itu berulang-ulang. Itu terjadi sejak dia kecil, bahkan dia remaja. Bukan hanya pelecehan, bahkan ibu sendirinya dia menolak Christine Caine ini karena hobinya yang tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh orang tuanya. Bahkan terhadap semua pengalaman-pengalaman itu, dia merasa tertolak, dia merasa dirinya kurang berharga. Bahkan di dalam sebuah catatannya, di dalam sebuah buku yang dia tulis Bapak Ibu, dia mengatakan kalimat seperti ini. Saya menghabiskan 22 tahun hidup saya terbelenggu oleh rasa malu. Tuhan telah menulis sebuah kisah besar di hidup saya tentang kuasanya yang mentransformasi wanita yang malu menjadi seorang anak perempuan dikasihi. Sebuah bejana yang berharga menjadi seorang anggota tubuhnya yang penting yang bekerja di dunia yang terluka ini. Ia berkata menghabiskan 22 tahun hidupnya terbelenggu oleh rasa malu. Dia mengalami hal ini bukan karena dia sendiri Bapak Ibu, tetapi kejahatan yang dilakukan, baik itu dari orang-orang yang melecehkan dia secara seksual, dari SD, dari kecil, bahkan dia remaja, oleh orang-orangnya, itu menjadi luka yang sangat dalam, menjadi pengalaman yang sangat pahit buat Christine Caine. Namun Bapak Ibu, hal yang menarik adalah ketika dia melihat semua itu di dalam rancangan Tuhan, dia juga percaya bahwa hal itu terjadi bukan karena Tuhan merancangkan, tetapi karena dia melihat hal-hal buruk yang ia alami, yang dilakukan orang lain, Tuhan bisa ubah menjadi kebaikan bagi dia. Saat ini dia dipakai Tuhan dengan sungguh luar biasa. Dia menjadi seorang penulis buku, dengan bukunya yang telah diterbitkan di berbagai macam bahasa, bahkan sudah diterbitkan di dalam bahasa Indonesia. Unashamed and Undaunted. Ini dua buku yang sangat baik Bapak Ibu. Jika Bapak Ibu suka membaca dengan kisah hidup biografi, ini adalah rekomen yang sangat baik. Belajar bagaimana dia menyatakan pengalaman rasa malunya dia, tetapi di balik semua itu, ya,
Christine Caine pakai untuk pengalaman hidupnya yang pahit itu untuk memberkati banyak orang, wanita-wanita yang mengalami pelecehan seksual. Bahkan dia mendirikan sebuah lembaga anti perdagangan manusia. Ia begitu berjuang keras untuk melawan perdagangan manusia, dan dia menjadi seorang pengacara bagi orang-orang yang sudah terlibat, yang diperdagangkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Sekali lagi pengalaman pahit yang dialami Christine Caine, Tuhan pakai semuanya itu untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Dia bisa saja Bapak Ibu mengambil pilihan untuk terpuruk dengan kondisinya, tetapi dia pakai semuanya itu, membalikan semua kejahatan yang telah dilakukan orang-orang. Dia boleh mengampuni orang-orang yang sudah menyakitinya, dan Tuhan pakai hidupnya boleh memberkati orang lain. Mungkin Bapak Ibu tidak ada pengalaman buruk se-ekstrim yang dialami oleh Christine Caine ini, tapi bukankah di dalam kehidupan kita, setiap kita mengalami pergumulan-pergumulan tentang bagaimana kita mengampuni orang yang sudah menyakiti kita. Jika saat ini kita bergumul untuk sulit mengampuni orang lain, mungkin karena pengalaman di masa lalu, karena gesekan-gesekan yang terjadi, mari kita belajar untuk melepaskan pengampunan. Jika kita berkata sulit, saya akan mengajak kita melihat apa yang Tuhan sudah lakukan. Ya, Tuhan melakukan yang sungguh ajaib, yang boleh menjadi teladan sempurna bagi setiap kita. Di atas kayu salib Bapak Ibu, Tuhan tidak melakukan pembalasan. Pada ketika dia di atas kayu salib, dia tetap menjadi Allah yang punya otoritas untuk memerintahkan malaikat-malaikat yang sedang siap menunggu perintah dari anak Allah untuk menumpas habis orang-orang yang ada di bawahnya, orang-orang yang sedang menghina dia, orang-orang yang sedang mengejek dia, orang-orang yang sedang meminta dia untuk menyatakan kuasanya. Yesus punya kuasa Bapak Ibu untuk membalas semua kejahatan yang dilakukan oleh manusia ciptaannya. Tetapi ketika di atas kayu salib, bukannya turun, bahkan memerintahkan malaikat di surga, tetapi di atas kayu salib, sebuah kalimat yang akan selalu membuat kita sanggup untuk mengampuni. Dia berkata, Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Mungkin kalimat ini bisa kita ucapkan saat orang menyakiti kita, saat orang berkata, saat orang melakukan kejahatan-kejahatan. Apakah itu mereka lakukan secara sengaja, tidak sengaja, kita mau berkata seperti yang diteladankan oleh Tuhan Yesus. Kalau ada yang berkata sulit, memang sulit Bapak Ibu, butuh proses. Butuh proses. Mari kita memandang kepada salib Yesus yang akan selalu memampukan kita, menolong kita untuk juga kita bisa melepaskan pengampunan kepada orang lain. Sebagai penutup Bapak Ibu, di dalam Roma 8 ayat 28 di sana dikatakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai rencana Allah. Di sana dikatakan bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Segala sesuatu apa Bapak Ibu? Yang baik, yang buruk, Tuhan bisa pakai semuanya itu untuk mendatangkan kebaikan bagi siapa? Bagi Bapak Ibu jemaat kekasih Tuhan dan juga bagi saya. Allah sanggup membuat kita menjadi serupa dengan anaknya melalui pengalaman pahit yang kita alami. Maka sebagai aplikasi di dalam renungan pada hari ini, kita belajar bahwa Allah tidak ingin kita melarikan diri dari orang yang sudah menyakiti kita. Allah tidak ingin kita melarikan diri dari jemaat kita, dari tempat kita bergereja, oleh karena di gereja ini ada orang yang pernah menyakiti Bapak Ibu. Apakah karena perkataannya, apakah karena perbuatannya kita berkata, sudahlah tinggalkan gereja ini saja. Gereja Bapak Ibu saat ini sedang berjemaat.
Saya tidak menyukai orang itu, mulutnya kasar sekali. Perkataannya itu selalu menyakitkan. Bahkan perbuatannya tidak asik diajak untuk bekerja sama. Dan banyak hal, begitu banyak hal-hal yang bisa terjadi di dalam kita berjemaat. Tetapi Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, Allah tidak menghendaki kita untuk kita meninggalkan atau menjauhi orang itu. Kita belajar Bapak Ibu, di dalam berjemaat begitu banyak orang, model manusia yang ada. Allah tidak ingin kita melarikan diri dari orang yang sudah menyakiti kita. Maka di situ sebenarnya kita mau belajar untuk mengampuni, melepaskan pengampunan. Yang kedua, Allah juga tidak ingin kita mengisolasi diri supaya tidak ada orang lain yang bisa menyakiti kita. Kita mungkin berpikir, ya sudahlah, cara untuk menghindar dari orang-orang yang akan punya potensi menyakiti kita adalah mengisolasi diri, karantina di rumah, tidak usah ke gereja. Ini cara terbaik yang bisa saya lakukan. Itu bukan opsi yang Tuhan tawarkan. Tetaplah terlibat di dalam persekutuan. Tetaplah ada di gereja, di lingkungan kita, supaya melalui peristiwa hidup yang kita alami, ya, pengalaman-pengalaman yang kita alami, itu sebenarnya akan membentuk kita untuk kita menjadi pribadi-pribadi yang mudah untuk melepaskan pengampunan. Dan yang terakhir, yang ketiga, yaitu Allah ingin supaya kita menjadi anak-anaknya yang saling dan mau saling mengampuni. Seperti yang dikatakan di dalam Efesus 4 ayat 32, tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Sekali lagi, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Bapak Ibu, Kristus telah menebus dosa-dosa kita, mengampuni semua dosa-dosa kita. Hal inilah yang seharusnya menguatkan kita, memampukan kita, memberikan kesanggupan bagi setiap kita. Saat kita bergumul tentang pengampunan, kita memandang kepada karya salib Kristus. Dosa-dosa kita yang tidak layak, Tuhan ampuni melalui pengorbanannya di atas kayu salib. Itulah sebenarnya yang akan memampukan kita. Dengan kekuatan kita, dengan kemampuan kita sulit Bapak Ibu untuk mengampuni, apalagi orang yang menyakit kita. Itu ada di gereja, itu adalah orang-orang yang kita kasihi, yang ada di sekitar kita, orang tua kita, papa mama, atau relasi terdekat dengan kita, sahabat-sahabat kita. Semakin dekat, maka luka itu semakin sakit kalau orang itu melakukan hal itu di dalam hidup kita. Maka saya tutup renungan kita pada hari ini dengan sebuah ilustrasi Bapak Ibu. Bapak Ibu, di dalam hidup kita, ya, ini ibarat hidup kita, kita tidak bisa menghindari orang-orang itu hadir di dalam kehidupan kita. Ada orang-orang yang hadir di hidup kita dengan memberikan luka, ya Bapak Ibu. Mereka menggurisi kita dengan apa? Dengan perkataan-perkataan mereka. Mereka menceritakan kita, mereka menggosipkan kita, dan itu menimbulkan luka. Ada orang Bapak Ibu, bahkan sesuatu yang Bapak Ibu tidak lakukan, itu Bapak Ibu bisa dituduh loh Bapak Ibu. Dan itu sakit. Ada orang-orang yang membenci Bapak Ibu. Ada orang-orang yang marah terhadap Bapak Ibu, memfitnah Bapak Ibu. Bahkan begitu banyak hal yang bisa terjadi di dalam kehidupan kita, ya, terhadap orang-orang yang hadir di dalam kehidupan kita, baik itu saudara kita, rekan pelayanan kita, dan itu sangat banyak, ya, luka yang ditinggalkan oleh mereka. Mungkin lebih banyak Bapak Ibu dari luka yang kita alami saat ini. Tetapi percayalah, saat kita mengambil keputusan untuk membalas dendam terhadap luka-luka ini Bapak Ibu, tidak ada untungnya untuk kita. Luka-luka ini tetap akan ada di hidup kita, tidak akan pernah sembuh. Namun kalau Bapak Ibu mengambil sebuah keputusan untuk melepaskan pengampunan, luka-luka ini Bapak Ibu, saat Bapak Ibu sedang memberikan pengampunan, Bapak Ibu sedang menghapus semua luka ini. Bapak Ibu sedang membersihkan orang-orang yang sudah mampir di hidup Bapak Ibu.
Dan ini yang terjadi saat Bapak Ibu melepaskan pengampunan terhadap luka-luka tadi itu. Bapak Ibu bersihkan. Dan itu ada keuntungan buat Bapak Ibu sendiri. Bapak Ibu tidak hidup di dalam kebencian. Bapak Ibu tidak hidup di dalam kemarahan. Bapak Ibu tidak hidup di dalam kegeraman, kepahitan, bahkan semua hal negatif. Karena apa? Bapak Ibu melepaskan pengampunan. Kiranya tuh melalui renungan firman Tuhan hari ini kembali mengingatkan kepada kita bahwa Tuhan yang akan memampukan setiap kita untuk melepaskan pengampunan terhadap orang-orang yang sudah menyakiti kita. Mari kita berdoa, meminta pertolongan Tuhan, agar Tuhan boleh terus memampukan setiap kita. Bapa di dalam surga, kami bersyukur firman-Mu boleh disampaikan, belajar dari kisah Yusuf yang boleh mengampuni saudara-saudaranya, dan dari kisah hidupnya, ia menjadi seorang tokoh yang sangat besar. Tuhan, bukan hanya Yusuf, kami belajar teladan sempurna dari anak-Mu yaitu Yesus Kristus, yang telah mengampuni setiap kami, bahkan terhadap orang-orang yang sudah menyalibkan Dia, orang-orang yang sudah menyakiti Dia, mencambuk Dia, menganiaya Dia di atas kayu salib. Engkau, ya Yesus, yang mengampuni setiap dosa-dosa kami. Kami bersyukur untuk pemampunan yang Engkau berikan. Kiranya Tuhan ini memampukan setiap kami anak-anak-Mu, jemaat-Mu Tuhan, di dalam kami menjalani kehidupan kami hari lepas hari. Saat kami berhadapan dengan orang-orang yang menyakiti kami Tuhan, kami belajar untuk melepaskan pengampunan, karena inilah yang Engkau kehendaki Tuhan bagi hidup kami. Terima kasih Tuhan, kiranya Roh-Mu yang kudus boleh memeteraikan firman-Mu pada hari ini. Terpujilah nama-Mu, hanya di dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Firman Tuhan hari ini selesai. Tuhan Yesus memberkati setiap kita.